A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raina Vega Prawira. Saya dari kelas manajemen 22B. NPM saya 224111104. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya di sini akan mempresentasikan tugas saya. Materi 8 mengenai manajemen hutang, mata kuliah manajemen keuangan. Oke. Manajemen hutang. Mengelola utang dan dengan bijaksana adalah keterampilan penting bagi setiap individu. Pelajari definisi, strategi, dan cara mengurangi utang Anda untuk mencapai kesejahteraan finansial yang lebih baik. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Apa sih pentingnya manajemen utang? Pentingnya manajemen utang dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kesejahteraan finansial. Kesejahteraan finansial adalah mengelola utang dapat membantu Anda mencapai stabilitas finansial jangka panjang dan kebebasan. Dan yang kedua yaitu stres dan kesehatan mental. Utang yang tidak terkendali dapat menyebabkan stres dan masalah kesehatan yang serius. Oke, kita lanjut yang terakhir yaitu kemampuan mencapai tujuan. Dengan manajemen hutang yang efektif, Anda dapat merencanakan dan mencapai tujuan Anda. Tujuan Anda mengenai finansial, seperti membeli rumah atau pensiun yang nyaman. Kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi manajemen utang yang efektif. Strategi manajemen utang yang efektif dibagi menjadi 3. Yang pertama, prioritaskan utang Anda. Tentukan utang yang paling penting atau memiliki bunga tertinggi dan bayarlah dengan prioritas. Dan selanjutnya, yang kedua yaitu negosiasikan suku bunga. Mintalah penurunan suku bunga kepada kreditur Anda agar dapat mengurangi beban pembayaran bulanan. Dan yang terakhir yaitu konsolidasikan utang. Gabungkan beberapa utang menjadi satu pinjaman dengan bunga yang lebih rendah untuk mengurangi biaya dan mempermudah pembayaran. Oke, saya sudah membahas tentang strategi manajemen utang yang efektif. Sekarang kita lanjut ke slide yang berikutnya, yaitu metode untuk memonitor dan mengurutkan utang. Seperti gambar yang ada di samping saya ini. Metode untuk memonitor dan mengurutkan utang dibagi menjadi 3 juga. Yang pertama yaitu analisis laporan keuangan. Identifikasi utang mana yang memberikan pengembalian terbaik untuk fokus membayar utang tersebut. Dan yang kedua yaitu rencanakan dengan kalender. Seperti gambar di atas, Anda bisa memerah-merahkannya gitu. Catat dan tetapkan tanggal jatuh tempo untuk membayar utang secara teratur. Jadi dicatat supaya utang kita terbayar dengan teratur. Yang selanjutnya yaitu sistem amplop uang.
Gunakan amplop uang untuk mengalokasikan penghasilan bulanan ke pembayaran utang tertentu. Oke, itu tips-tipsnya. Sekarang saya lanjut tips untuk mengurangi utang. Oke. Yaitu perbaiki kebiasaan keuangan. Tinggalkan kebiasaan boros, mulailah mengikuti anggaran yang ketat. Jangan boros-boros dan ikuti anggaran yang ketat supaya teratur. Tambah pemasukan. Temukan cara untuk meningkatkan pendapatan Anda, seperti bekerja sampingan atau menjual barang yang tidak perlu. Dan yang terakhir yaitu bayar lebih dari yang minimum. Usahakan membayar yang lebih setiap bulan untuk mengurangi utang yang lebih cepat. Kita usahakan bayar utang kita itu lebih banyak lah, supaya cepat terbayar dan selesai hutang kita. Oke, saya sudah menjelaskan tentang tips cara mengurangi hutang. Kita lanjut di peran anggaran dalam manajemen hutang. Yang pertama yaitu perencanaan keuangan. Buat anggaran secara terperinci untuk mengelola pendapatan dan pengeluaran Anda dengan lebih baik. Terus yang selanjutnya yaitu hemat dan simpan. Kita harus menghemat dan menyimpan uang kita. Caranya dengan menabung dalam rekening khusus dapat membantu kita menyisihkan dana untuk membayar hutang dan mendapatkan perlindungan finansial saat terjadi kejadian yang tidak terduga. Oke, yang selanjutnya yaitu prioritaskan kebutuhan. Pilih dengan hati-hati di mana Anda menghabiskan uang Anda dan hindari pengeluaran yang tidak perlu. Jadi kita harus prioritasin kebutuhan kita, ya seperti pangan dan lain-lain. Ya hindarilah pengeluaran yang nggak guna itu. Saya di sini akan memberi kesimpulan dan hasil pembelajaran tentang utang. Utang bukanlah hal yang buruk. Yang penting kita memiliki strategi manajemen utang yang efektif dan kita harus bertanggung jawab. Dan yang selanjutnya, kita harus disiplin dan konsistensi. Manajemen utang memerlukan kedisiplinan dalam mengikuti anggaran dan konsistensi dalam melakukan pembayaran. Kita harus membayar dengan konsisten dan disiplin supaya kita tidak keteteran karena banyak hutang. Dan yang terakhir yaitu jalan menuju kebebasan keuangan. Dengan menguasai manajemen utang, kita bisa mencapai kesejahteraan finansial dan mengatasi beban hutang. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan dari presentasi ini. Selanjutnya, saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Udah itu saja bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.